Semuanya, sebuah peristiwa yang luar biasa telah terjadi. Ibu guru, apakah kita benar-benar aman sekarang? Tanya Anna. Seorang siswi berusia 17 tahun dari Sekolah Seni Nasional Ukraina dengan suara bergetar. Pesawat yang membawa 22 seniman muda yang melarikan diri dari perang menuju sebuah festival seni internasional di Singapura terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia, karena badai tropis yang dahsyat. Tahukah Anda, fakta bahwa para gadis cantik yang terpaksa meninggalkan tanah air dan keluarga mereka karena perang ini, hanya dalam 72 jam setelah menginjakkan kaki di bumi Indonesia, mulai mengucapkan kata-kata seperti ini. Nanek, aku ingin belajar musik di negara ini. Ibu, di Indonesia ada kedamaian yang sejati. Aku ingin membangun masa depanku di sini. Mengapa mereka, yang awalnya dipenuhi kecemasan, bisa begitu jatuh cinta pada Indonesia? Mengapa hati mereka yang terluka oleh perang bisa sembuh di sini? Saya, Nadia, mantan primadona di grup Balet Kiev, dan kini seorang direktur artistik di sekolah yang sama, akan menceritakan kisah 72 jam yang mengharukan yang saya alami secara langsung. Sebelum memulai, jika Anda bisa memberikan suka dan berlangganan saluran ini, itu akan menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus berbagi cerita-cerita yang menghangatkan hati dari seluruh dunia. Halo, saya Nadia, dan saya telah mengabdikan 40 tahun hidup saya untuk mengajar balet di Ukraina. Bahkan di usia 65 tahun, semangat saya untuk membina talenta-talenta muda di Sekolah Seni Nasional Kiev tidak pernah padam. Oktober tahun lalu, perjalanan pertukaran seni ke Singapura yang saya pimpin seharusnya menjadi perjalanan yang penuh harapan. Pesertanya adalah 22 siswi berusia antara 16 hingga 18 tahun. Semuanya adalah gadis-gadis dengan bakat luar biasa di bidang balet, seni lukis, dan musik. Namun, banyak dari mereka yang terpisah dari keluarga akibat perang. Ayah Anna bertempur di garis depan, sementara ia tinggal terpisah dari ibunya yang mengungsi di wilayah barat. Sofia kehilangan kedua orang tuanya di Mariupol, dan kini tinggal bersama bibinya. Ekaterina hanya hidup berdua dengan neneknya, dan Oleksandra bergabung dari Polandia, tempat ia tinggal sementara bersama kerabat sebagai pengungsi. Perjalanan ini adalah program khusus untuk menyembuhkan luka batin mereka dan menemukan harapan melalui seni. Ini adalah pengalaman pertama mereka ke luar negeri yang terwujud berkat bantuan organisasi kemanusiaan internasional. Para orang tua juga menaruh harapan besar. Kami ingin putri-putri kami melihat dunia. Kami berharap mereka bisa bangkit kembali melalui kekuatan musik dan seni. Saat kami berangkat dari bandara di Kiev, raut wajah para siswi sangat campur aduk. Ada kecemasan meninggalkan tanah air, kekhawatiran akan keluarga, dan ketakutan yang samar akan masa depan. Katerina, yang berusia 18 tahun, berkata kepada saya sebelum naik pesawat, "Ibu guru, apakah kita benar-benar bisa bahagia? Apakah kita bisa kembali hidup normal setelah perang usai?" Di matanya saat itu, harapan dan keputusasaan berbaur menjadi satu. Penerbangan berjalan lancar. Saat kami melintasi langit Siberia, kapten pilot memberikan pengumuman, badai tropis yang kuat sedang melanda kawasan Asia, dan Bandara Changi Singapura ditutup. Sebagai bandara alternatif teraman, kami akan dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Indonesia. Para siswi menjadi gelisah. Pengetahuan mereka tentang Indonesia sangat terbatas, mungkin hanya sebatas Bali atau beberapa hewan eksotis. Beberapa dari mereka menyuarakan kekhawatiran, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang jauh dengan bahasa dan budaya yang sama sekali berbeda. Maria, 17 tahun, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ibu guru, apakah kita akan semakin jauh dari keluarga?" Jujur saja, saya sendiri juga khawatir. Yang saya tahu tentang Indonesia hanyalah sebuah negara besar di Asia Tenggara dengan populasi yang ramah. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sebuah pengalaman yang akan mengubah hidup kami selamanya. Lewat tengah malam, pesawat kami mendarat di Soekarno-Hatta. Saat melihat pemandangan di luar jendela, saya menahan napas. Bandara ini begitu terang dan modern. Jauh lebih megah daripada bandara manapun di Eropa yang pernah saya lihat. Terminal raksasa yang dibalut kaca berkilauan seperti istana cahaya. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bandara tua di Kiev. Saat kami melangkahkan kaki ke dalam terminal, kami langsung dikejutkan. Meskipun sudah larut malam, semua fasilitas beroperasi dengan sempurna. Petugas berjaga di meja informasi,
dan petugas kebersihan dengan teliti membersihkan lantai yang baru saja kami lewati. Di bandara Eropa, layanan biasanya berhenti pada malam hari, tetapi di sini sama sekali berbeda. Sambil menunggu proses imigrasi, kejutan kedua datang. Meskipun ada kedatangan rombongan asing mendadak, para staf bandara sama sekali tidak panik. Sebaliknya, seorang penerjemah yang mengerti situasi di Ukraina segera ditugaskan untuk mendampingi kami. Selama 40 tahun berkeliling dunia, saya belum pernah melihat respon secepat dan sesopan ini. Penerjemah itu dengan sabar menjelaskan situasi kepada para siswi, mempertimbangkan usia dan kondisi mereka. Ia menawarkan bantuan untuk mengatur akomodasi hingga jadwal keesokan harinya. Bahkan, ia juga bersedia membantu menghubungi hotel kami di Singapura. Ini adalah tingkat pelayanan yang tak terbayangkan di sebuah bandara. Yang paling mengesankan adalah sistem imigrasi otomatisnya. Layar sentuhnya sangat intuitif. Bahkan para siswi yang baru pertama kali menggunakannya pun bisa mengoperasikannya dengan mudah. Layar menampilkan berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Jika ada siswi yang kebingungan, petugas akan segera mendekat dengan senyuman dan membantu. Pengambilan bagasi juga sangat efisien. Layar besar menampilkan status bagasi setiap penerbangan secara real-time. Kekhawatiran akan kehilangan bagasi, yang sering terjadi di Eropa, seolah sirna. Sambil menunggu bus menuju hotel, raut wajah para siswi mulai berubah. Goresan kecemasan menghilang, digantikan oleh rasa ingin tahu dan harapan di mata mereka. Anna mendekati saya dan berkata dengan takjub, "Ibu guru, ternyata Indonesia negara yang sangat maju ya. Saya merasa, bahkan bagi kami yang telah kehilangan segalanya karena perang, mungkin kami bisa memulai lembaran baru di sini." Lewat pukul 2 pagi, kami menaiki bus Damri Bandara. Interiornya bersih, kursinya empuk. Sopir bus, yang menyadari kami adalah penumpang asing, dengan ramah memberikan petunjuk dalam bahasa Inggris. Perjalanan ke Jakarta sekitar 1 jam. "Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda," katanya dengan nada lembut. Saat bus melaju perlahan, pemandangan malam yang indah terhampar di luar jendela. Jalanan terang benderang meskipun sudah larut malam, dan lalu lintas berjalan dengan tertib. Saat bus melintasi simpang susun Semanggi yang gemerlapan, para siswi terpesona. Keindahan jembatan yang diselimuti cahaya itu tak kalah indahnya dengan jembatan di atas sungai Dnieper di Kiev. Yang paling membuat mereka terkejut adalah deretan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart di sepanjang jalan. Sudah lewat jam 2 pagi, tapi tokonya masih terang dan orang-orang keluar masuk dengan santai, bisik seseorang. Di Ukraina, hampir semua toko sudah tutup pada jam segitu. Yang lebih mengesankan lagi adalah pemandangan para wanita muda yang pulang sendirian di tengah malam. Mereka berjalan dengan tenang, tanpa ada raut cemas atau takut. Bagi para siswi yang terbiasa hidup berdampingan dengan bahaya di tengah perang, pemandangan ini sungguh sulit dipercaya. Tak lama kemudian, bus mendekati kawasan Sudirman, dan lautan cahaya dari gedung-gedung pencakar langit memenuhi jendela. Pemandangan malam di sepanjang jalan tol itu benar-benar memukau. Para siswi berseru, "Wow!" dan sibuk mengambil foto dengan ponsel mereka. Pemandangan ini lebih megah dan modern daripada kota Eropa manapun, seolah kami telah melompat ke masa depan. Kami tiba di hotel pukul 3 pagi. Namun, suasana di sekitar masih hidup. Lampu-lampu dari restoran dan kafe 24 jam menerangi jalan, dan beberapa orang masih terlihat keluar masuk minimarket. Rasanya seolah kota ini tidak pernah tidur. Malam di Jakarta begitu hidup dan berkilauan. Saat melakukan check-in di hotel, kami merasakan keharuan pertama yang mendalam. Staf resepsionis, setelah mengetahui usia dan situasi para siswi, dengan penuh perhatian memberikan kami kamar-kamar di lantai yang tenang. Mereka juga menjelaskan secara detail tentang jadwal sarapan, lokasi minimarket terdekat, dan pilihan tempat makan. Namun, yang paling membekas di hati adalah ucapan selamat datang yang tulus. Bukan sapaan mekanis, melainkan ucapan hangat sambil menatap mata kami. "Selamat datang di Indonesia. Semoga kunjungan Anda menyenangkan." Seketika, rasa lelah perjalanan seakan lenyap. Di dalam lift menuju kamar, Sofia berbisik kepada saya, "Ibu guru, ternyata Indonesia negara seperti ini ya." Siswi-siswi lain mengangguk setuju. Wajah anak-anak yang beberapa jam lalu dipenuhi kecemasan, kini bersinar dengan rasa ingin tahu dan harapan. Malam itu, jantung saya berdebar kencang hingga sulit tidur. Pengalaman seperti apa yang akan kami lalui bersama mereka selama 3 hari ke depan? Saat itu, saya sama sekali belum bisa membayangkannya. Pagi menjelang.
Tepatnya, setelah beberapa jam tidur singkat. Pukul 6 pagi, beberapa siswi terbangun karena jet lag. Saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anna jatuh sakit dan pingsan di kamarnya. Mungkin karena kelelahan perjalanan, lingkungan baru, dan stres akibat perang. Saya panik dan segera menelepon 112. Yang mengejutkan, operator menjawab dalam bahasa Inggris, mengonfirmasi lokasi kami, dan mengatakan akan segera mengirim ambulans. Tidak sampai 5 menit, ambulans tiba. Mengingat kami berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta, kecepatan respons ini sungguh luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan sistem darurat di Ukraina. Profesionalisme tim paramedis sangat mengagumkan. Begitu tiba, mereka langsung memeriksa kondisi Anna dan memberikan pertolongan pertama yang tepat. Mereka sangat berhati-hati mengingat Anna adalah seorang gadis muda, namun semua tindakan dilakukan dengan sigap. Salah satu paramedis menjelaskan situasi dalam bahasa Inggris sederhana yang membuat kami merasa tenang. Tidak apa-apa. Sepertinya hanya dehidrasi ringan. Tapi untuk memastikan, kita akan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Peralatan di dalam ambulans juga sangat modern. Kondisi pasien bisa terus dipantau selama perjalanan. Dan fasilitas untuk tindakan darurat canggih pun tersedia. Koordinasi dengan rumah sakit juga sudah dilakukan. Sehingga setibanya di sana, penanganan bisa langsung dimulai. Begitu kami tiba di sebuah rumah sakit swasta besar di Jakarta, kejutan baru dimulai. Ruang gawat darurat ramai, tetapi sangat terorganisir. Setiap area ditandai dengan jelas, dan alur pasien dirancang secara efisien. Pelayanan di bagian pendaftaran juga mengesankan. Ada loket khusus untuk pasien asing, dan staf melayani dengan fasih berbahasa Inggris. Mereka bahkan membantu menjelaskan prosedur yang berkaitan dengan asuransi kesehatan kami dari Ukraina. Sistem pendukung untuk pasien asing seperti ini sangat langka, bahkan di rumah sakit Eropa sekalipun. Selama menunggu, seorang perawat secara berkala memeriksa kondisi Anna. Ia juga dengan sabar menjelaskan perkembangan situasinya untuk menenangkan siswi-siswi lain. Saat pemeriksaan dimulai, kami terkesan dengan keahlian dokter. Ia sangat memperhatikan kondisi psikologis Anna sebagai pasien muda dan dengan lembut menanyakan gejalanya. Tes darah dilakukan dengan cepat, dan hasilnya keluar dalam 30 menit. Hasil diagnosisnya tidak serius, hanya kelelahan perjalanan dan dehidrasi ringan yang bisa pulih dengan istirahat dan asupan cairan yang cukup. Namun, dokter menyarankan observasi selama beberapa jam untuk berjaga-jaga. Pengalaman mengharukan lainnya terjadi saat kami menebus resep di apotek. Apoteker menjelaskan secara detail cara minum obat dan efek sampingnya dengan mempertimbangkan usia dan kondisi Anna. Ia bahkan mencetak petunjuk penggunaan obat dalam bahasa Inggris. Kejutan terakhir adalah saat pembayaran. Total biaya untuk pemeriksaan darurat, tes, dan obat-obatan hanya sekitar setengah dari biaya medis di Ukraina. Tidak ada biaya tambahan karena kami adalah pasien asing. Saat meninggalkan rumah sakit, hati saya dipenuhi rasa haru. Saya selalu bangga dengan sistem medis Ukraina, tetapi layanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan sungguh luar biasa. Terutama perhatian mereka terhadap orang asing dan sistem yang efisien. Banyak hal yang bisa kami pelajari. Melalui pengalaman ini, pandangan para siswi terhadap Indonesia semakin dalam. Mereka menyadari bahwa kemajuan teknologi di negara ini diimbangi dengan kepedulian tulus terhadap sesama yang meresap hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Setelah kondisi Anna membaik, kami memutuskan untuk mulai menjelajahi Jakarta. Tujuan pertama kami adalah sebuah minimarket besar di dekat hotel. Setelah sarapan, para siswi ingin melihat lebih dekat minimarket yang semalam hanya mereka lihat sekilas. Begitu pintu otomatis terbuka, mata para siswi terbelalak. Bagian dalamnya seperti dunia lain. Rak-rak dipenuhi aneka produk berwarna-warni. Terutama area minuman, satu sisi penuh dengan botol dan kaleng. Maria berhenti di depan rak mie instan. Di Ukraina, mie instan adalah produk impor yang mahal. Di sini, pilihannya sangat banyak dengan harga yang luar biasa murah. Indomie Sarimi, mie sedap. Banyak sekali merek yang belum pernah kulihat, seru Katrina. Saat bertanya kepada kasir, ia tersenyum dan merekomendasikan. Yang paling populer rasa mie goreng, Mbak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah area makanan siap saji. Nasi kotak yang tertata rapi, semuanya tampak segar. Ada nasi rames, nasi ayam geprek, nasi rendang. Dengan harga sekitar 20.000 hingga 35.000 rupiah atau hanya 1,2 euro. Para siswi serempak berkata,
Di Ukraina, makanan seperti ini harganya bisa 15 euro. Sofia mengambil sebungkus nasi dan matanya berbinar. Katanya ini bisa dihangatkan di microwave dan langsung dimakan. Fakta bahwa minimarket menyediakan microwave yang bisa digunakan secara gratis adalah sebuah kejutan besar bagi mereka. Hal ini hampir tidak terpikirkan di Eropa. Di bagian belakang toko, ada area layanan. Di sana tidak hanya ada ATM, tetapi juga layanan pengiriman paket, pembayaran tagihan, hingga mesin untuk mengisi ulang kartu uang elektronik. Seorang siswi bertanya kepada pegawai toko, apakah benar semua bisa dilakukan di sini? Pegawai itu mengangguk ramah dan menjelaskan satu persatu. Ya, banyak transaksi perbankan bisa dilakukan di sini, bahkan setelah bank tutup. Paket yang dipesan online juga bisa diambil di sini. Tiket konser atau acara juga bisa dicetak dengan mudah. Para siswi mengangguk kagum. Anna mulai membandingkan dengan Ukraina. Di sana, kami harus ke bank untuk transfer uang, ke kantor pos untuk mengirim paket, dan membayar tagihan di tempat yang berbeda-beda. Wajahnya menunjukkan campuran rasa hormat dan takjub. Beberapa siswi memutuskan untuk makan nasi kotak mereka di area duduk kecil di dalam toko. Pegawai toko menghangatkannya di microwave dan dengan sopan memberikan sendok dan tisu. Kebaikan kecil itu lagi-lagi membuat mereka terharu. Saat suapan pertama, seruan, enak, terdengar. Nasinya pulen, lauknya hangat dan kaya rasa. Beberapa bahkan berkata rasanya lebih enak daripada makanan restoran. Mengingat harganya, kualitas ini sungguh fenomenal. Sambil makan, saya mengamati sekitar. Karyawan kantor membeli kopi sebelum bekerja, pelajar memilih jajanan, seorang lansia membeli koran. Di sana, tergambar kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, di mana minimarket telah menjadi pusat aktivitas. Setelah itu, saya mengobrol sebentar dengan seorang pegawai wanita muda. Ia bilang sering mendapat giliran kerja malam. Apa tidak takut bekerja malam hari? Tanya seorang siswi. Wanita itu tersenyum dan menggeleng. Tidak pernah khawatir kok. Keamanannya bagus. Saya sudah bekerja bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami hal berbahaya. Pelanggan di sini semuanya sopan. Mendengar itu, para siswi saling berpandangan dan menghela napas kagum. Saat kami keluar, papan nama minimarket terlihat di mana-mana, seolah ada satu setiap 100 meter. Di Kiev, minimarket sangat jarang dan kalaupun ada, pilihan barangnya terbatas, kata para siswi. Katerina bergumam. Kira-kira ada berapa banyak minimarket di Indonesia ya? Setelah saya cari tahu, ternyata ada lebih dari 70.000 gerai di seluruh negeri. Rasio yang luar biasa. Angka itu membuat para siswi terbelalak. Populasi Ukraina sekitar 40 juta, tetapi jumlah minimarket di seluruh negeri hanya beberapa ratus. Perbedaannya sangat mencolok. Selama 40 tahun memimpin rombongan pelajar, ini pertama kalinya saya melihat mereka begitu terpukau oleh minimarket. Itu karena minimarket bukan sekadar toko, melainkan simbol efisiensi, keamanan, dan kemudahan hidup masyarakat Indonesia. Ketika kami menceritakan pengalaman ini di lobi hotel, siswi-siswi lain serempak berkata, kami juga mau ke sana. Kami pun berencana mengunjungi gerai minimarket lain pada sore hari untuk melihat perbedaannya. Pukul 10 pagi, kami menuju kawasan Gelora Bung Karno, GBK. Staf hotel merekomendasikannya sebagai tempat terbaik untuk merasakan kehidupan warga Jakarta. Kami menggunakan MRT, yang menjadi pengalaman baru bagi para siswi. Saat melewati gerbang tiket dan menuju peron, mereka kembali berseru kagum. Stasiunnya luar biasa bersih. Lantai marmernya mengkilap dan panel iklan tertata rapi. Sangat berbeda dengan stasiun bawah tanah di Kiev yang terkesan tua dan gelap. Suasananya terang dan modern. Saat menuruni eskalator menuju peron, kekaguman mereka bertambah. Meskipun stasiunnya dalam, udaranya terasa sejuk dan tidak pengap sama sekali. Sistem ventilasinya berfungsi dengan baik, menjaga kenyamanan seperti di atas tanah. Karena sudah lewat jam sibuk, stasiun tidak terlalu ramai, tetapi pemandangan orang-orang di sana sangat mengesankan. Semua orang berbaris rapi dan menunggu kereta dengan tenang. Tanda untuk posisi berdiri sudah tergambar di lantai, dan orang-orang mengikutinya dengan tertib. Seorang siswi melihat papan informasi elektronik dan kembali terkejut. Papan itu menunjukkan waktu kedatangan kereta berikutnya hingga hitungan detik. Anna membandingkannya dengan jam tangannya dan berkata, benar-benar tepat waktu. Saat kereta tiba, orang-orang dengan tenang mundur selangkah untuk memberi jalan kepada penumpang yang turun. Tidak ada yang terburu-buru atau saling dorong.
Setelah semua penumpang turun, barisan dengan sendirinya maju dengan teratur. Pemandangan yang hampir tidak pernah terlihat di Kiev. Di dalam kereta, kejutan lain menanti. Kereta itu luar biasa bersih dan senyap. Tidak ada satupun coretan di kursi, dan lantainya berkilau. Bahkan pegangan tangan pun memantulkan cahaya, menunjukkan kebersihannya. AC-nya sejuk dan nyaman, suaranya pun tidak bising, membuat kami berbicara dengan suara pelan secara alami. Saat kami tiba di tujuan dan naik ke permukaan, hamparan hijau luas GBK terbentang di hadapan kami. Para siswi serempak berseru kagum. Sebuah taman kota yang begitu terawat di jantung Jakarta, dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit. Skalanya jauh berbeda dengan taman di sepanjang sungai Dnieper. Saat memasuki area taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terhampar. Banyak warga sedang berolahraga pagi. Ada yang jogging, bersepeda, atau bermain sepatu roda. Kami tidak menyangka begitu banyak orang beraktivitas di pagi hari kerja. Yang paling membuat para siswi terkesan adalah alat-alat kebugaran yang bisa digunakan secara gratis. Di sepanjang jalur pejalan kaki, berbagai alat fitness terpasang dan orang-orang dari segala usia menggunakannya. Saat melihat papan bertuliskan, gratis untuk umum, mereka berseru, di Ukraina, kalau mau olahraga harus pergi ke gym dan bayar. Saat itu, Sofia memberanikan diri menyapa seorang kakek yang sedang menggunakan alat. Meskipun terkendala bahasa, mereka berkomunikasi lewat isyarat. Kakek itu tertawa dan berkata dalam bahasa campur aduk, "Iya, setiap pagi olahraga di sini, biar sehat." Senyum ramahnya membuat para siswi ikut tersenyum. Saat berjalan di jalur sepeda, kami menemukan budaya baru lainnya. Stasiun sepeda sewa umum. Sepeda-sepeda berwarna merah bertuliskan bike sharing, berjejer rapi, dan bisa disewa dengan mudah menggunakan aplikasi di ponsel. Di Ukraina ada sistem serupa, tapi tidak serapi dan sebanyak ini, kata mereka. Kami beristirahat di sebuah bangku taman. Di sekitar kami, banyak keluarga terlihat menikmati waktu bersama. Ayah bersepeda dengan anaknya. Ibu mendorong kereta bayi sambil berjalan-jalan. Potongan-potongan kehidupan sehari-hari yang damai dan tenang. Yang juga menarik adalah orang-orang yang membawa anjing mereka jalan-jalan. Semua anjing diikat dengan tali, dan pemiliknya membawa kantong kecil. Melihat seorang pria dengan cermat membersihkan kotoran anjingnya, para siswi berkomentar, tata kramanya benar-benar baik. Kami memutuskan untuk singgah di sebuah kafe di dekatnya. Pelayan, yang menyadari kami orang asing, segera memberikan menu dalam bahasa Inggris. Para siswi memilih minuman mereka, beberapa bahkan mencoba minuman tradisional Indonesia. Kami duduk di teras, menikmati angin sepoi-sepoi. Anginnya sejuk dan terasa nyaman. Para siswi menatap pemandangan dalam diam, dengan senyum tipis di wajah mereka. Katerina bergumam, "Sulit dipercaya ada tempat seperti ini di tengah kota metropolitan." Siswi lain mengangguk. Di Kiev juga ada sungai, tapi ruang untuk warganya tidak terawat sebaik ini. Indonesia benar-benar menghargai kualitas hidup warganya. Di luar kafe, orang-orang menghabiskan waktu dengan cara mereka sendiri. Ada yang membaca buku, membuat sketsa, atau mendengarkan musik. Semua orang menikmati waktu mereka dengan tenang. Adanya ruang seperti ini di tengah kehidupan kota, melambangkan kemakmuran sejati negara ini. Saat itu, seorang nenek tua lewat dan tersenyum ramah kepada kami. Ketika Maria menyapa, "Selamat pagi," nenek itu balas melambaikan tangan. Kehangatan sesaat itu adalah cerminan dari pesona Indonesia. Setelah makan siang, kami mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Saya pikir ini adalah tempat yang bagus untuk merasakan sekilas budaya pendidikan di Indonesia. Setelah berganti kereta MRT, kami tiba di stasiun yang terhubung langsung dengan gedung perpustakaan. Para siswi terkesan. Kita bisa berjalan sampai sini tanpa kehujanan. Karena di Kiev hampir tidak ada jalur bawah tanah, struktur praktis ini terasa sangat baru bagi mereka. Saat memasuki lobi, mata para siswi berbinar. Rak-rak buku raksasa menjulang hingga ke langit-langit yang tinggi, membentuk dinding buku yang megah dan teratur. Ruangannya terasa magis, sama sekali berbeda dari perpustakaan biasa. Apa ini benar-benar perpustakaan? Rasanya seperti karya seni, seru mereka. Saya tersenyum. Namun, yang ingin saya tunjukkan bukan hanya keindahan arsitekturnya, melainkan orang-orang di dalamnya. Meskipun hari kerja, banyak warga yang sedang membaca dengan tenang. Ada pria berjas yang sepertinya sedang istirahat dari pekerjaan.
Ada mahasiswi yang membaca sambil membuat catatan. Semua orang tampak serius tenggelam dalam dunianya masing-masing. Kami pun duduk dan mengambil buku. Di bagian buku asing, ada banyak koleksi dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Sofia berseru kaget. Ibu guru, ada buku karya Milan Kundera. Di tangannya ada sebuah karya sastra dari negaranya. Saat itu, mata seorang siswi lain berkilau. Aneh rasanya bisa menemukan buku penulis Ukraina di Indonesia. Yang paling mengesankan adalah para karyawan yang masih mengenakan setelan kerja. Meskipun sudah lewat jam makan siang, mereka duduk tenang sambil membaca. Apa mereka tidak bekerja? Tanya Ana dengan nada bercanda. Pemandu kami tersenyum. Mungkin mereka memanfaatkan sisa waktu istirahat. Banyak orang di sini yang suka membaca, meski hanya sebentar. Mendengar itu, para siswi menghela napas kagum. Membaca buku di perpustakaan saat istirahat makan siang, budaya yang luar biasa. Di Ukraina, semua orang menghabiskan waktu istirahatnya dengan minum kopi atau merokok. Siswi lain menambahkan, orang Indonesia benar-benar menghargai ilmu pengetahuan ya. Pantas saja, tingkat pendidikannya tinggi. Kami berada di sana selama sekitar 1 jam. Para siswi memilih buku sesuai minat mereka. Ada yang membaca buku belajar bahasa Indonesia, buku sejarah, atau buku pengenalan tentang Indonesia dalam bahasa Inggris. Saat akan keluar, Katerina berkata dengan wajah serius, Ibu guru, saya mulai mengerti mengapa Indonesia bisa maju. Karena ada budaya di mana orang-orangnya terus belajar. Siswi-siswi lain mengangguk setuju. Semangat mencari ilmu inilah yang membangun sebuah negara. Setelah itu, sambil berjalan-jalan di sebuah mal besar seperti Grand Indonesia, kami terus berbicara tentang sikap masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Para siswi berjanji, setelah kembali ke Ukraina, kita harus belajar lebih giat. Kita ingin seperti pelajar di sini, fokus pada pengembangan diri. Pukul 4 sore, kami tiba di area Blok M. Tujuan kami selanjutnya adalah Pusat Budaya Anak Muda Jakarta. Begitu keluar dari stasiun MRT, para siswi terpana oleh energi yang luar biasa. Hiruk-pikuk kota, musik dari musisi jalanan, gelak tawa, dan kerumunan anak muda dengan gaya busana yang bebas. Kami berjalan menuju M Block Space. Hal pertama yang kami lihat adalah pertunjukan musik jalanan. Sekelompok anak muda menampilkan tarian dengan iringan musik pop Indonesia yang energik. Tarian mereka sangat sinkron dan memukau penonton. Para siswi berhenti dan menonton dengan terpukau. Setelah pertunjukan selesai, penonton memberikan tepuk tangan meriah, beberapa memasukkan uang ke dalam topi yang disediakan. Para penampil membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih," dengan senyum lebar. Ana berkomentar, level penampilan jalanan di sini sangat tinggi. Sedikit lebih jauh, ada pertunjukan band. Suara gitar dan drum yang renyah dengan vokal yang jernih. Para siswi secara alami ikut bergoyang mengikuti irama. Pepatah, musik tidak mengenal batas, benar-benar terasa nyata. Sofia memberanikan diri, memasukkan koin ke dalam kotak gitar. Sang musisi tersenyum dan memberinya high five, membuatnya tersipu malu namun senang. Interaksi hangat itu melambangkan suasana bebas di tempat ini. Kami melanjutkan perjalanan ke sebuah pasar kreatif di dekatnya. Di sana, para seniman muda menjual karya mereka secara langsung. Aksesoris, lukisan, kerajinan tangan, semuanya unik dan penuh dengan kreativitas. Di salah satu stand, para siswi berhenti. Ada anting-anting modern dengan motif batik. Penjualnya, seorang wanita muda, menjelaskan dalam bahasa Inggris yang fasih. Ini adalah aksesoris yang menggabungkan motif tradisional Indonesia dengan desain kontemporer. Katerina membeli satu. Sangat cocok untuk oleh-oleh, katanya sambil tersenyum. Di stand lain, ada karya kaligrafi, puisi dan kata-kata mutiara yang ditulis dengan indah. Bahasa Indonesia ternyata indah, ya, puji para siswi. Maria meminta namanya ditulis dalam aksara lokal, dan sang seniman dengan senang hati menuliskannya dengan kuas. Saat menerima kertas itu, wajah Maria berseri-seri. Luar biasa sekali ada tempat di mana seniman muda bisa berekspresi dengan bebas, kata seorang siswi. Di Ukraina kesempatan seperti ini sangat langka. Saya mengangguk dalam hati. Memang benar, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung budaya dan kreativitas anak mudanya. Sambil berjalan, para siswi kini terpesona oleh gaya busana anak muda di sana. Mereka mengekspresikan kepribadian mereka dengan percaya diri. Anak muda Indonesia modis sekali,
Ya, kata salah seorang siswi. Kami berhenti di depan sebuah kafe yang tampak menarik dari luar. Di dalamnya, dinding dihiasi karya seni, dan rak buku dipenuhi buku desain dan fotografi. Ayo masuk, ajak mereka. Bagian dalamnya bahkan lebih menawan dari yang kami bayangkan. Seorang barista menyapa kami dengan senyum dan memberikan menu dalam bahasa Inggris. Ia merekomendasikan minuman khas mereka. Para siswi dengan antusias memesan minuman seperti matcha latte atau teh dengan sentuhan rasa lokal. Di dalam kafe, banyak anak muda yang sedang bekerja dengan laptop mereka. Kafe bukan hanya tempat bersantai, tetapi juga pusat kerja dan kreativitas. Menjelang senja, lampu-lampu kota mulai menyala, suara musik dan obrolan orang-orang menyatu, pintu restoran dan warung makan terbuka, menebarkan aroma lezat ke jalanan. Para siswi benar-benar terpesona oleh semangat kota ini. Orang Indonesia sangat ramah ya. Mereka selalu tersenyum pada orang asing dan mau membantu. Suasana terbuka seperti ini adalah pesona Indonesia. Pukul 9 malam, waktunya kembali ke hotel. Para siswi menoleh ke belakang dengan enggan. Rasanya ingin di sini lebih lama lagi. Saya merasakan hal yang sama dan mengangguk pelan. Keesokan paginya, hari terakhir kami di Indonesia tiba. Para siswi bangun pagi-pagi untuk berkemas, karena sore harinya kami harus ke bandara. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke sebuah mal besar di pusat kota untuk wisata dan belanja terakhir. Udara pagi yang sejuk menemani langkah kami. Para siswi dalam diam merekam pemandangan kota Jakarta dalam ingatan mereka. Mal sudah ramai oleh pengunjung. Turis dan warga lokal berbaur, menciptakan suasana yang hidup. Para siswi perempuan langsung menuju toko kosmetik lokal. Mereka sudah mendengar tentang kualitasnya. Pegawai toko menyapa dengan senyum dalam bahasa Inggris dan menawarkan sampel. Untuk jenis kulit Mbak ini yang paling direkomendasikan, jelasnya dengan sabar. Para siswi terkesan. Pelayanannya detail sekali. Katerina membeli banyak produk kosmetik untuk oleh-oleh. Harganya terjangkau dan kualitasnya sangat bagus, katanya. Ia juga terharu saat staf dengan teliti membungkusnya sebagai hadiah. Selanjutnya, kami mampir ke area jajanan. Seorang siswi yang baru pertama kali mencoba martabak manis berseru, manis, hangat, dan enak. Siswi lain mencoba kue cubit dan tertawa. Kue seperti ini tidak ada di Ukraina. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan tulus saat menikmati budaya kuliner khas Indonesia. Kami kemudian masuk ke toko souvenir. Ada banyak barang khas Indonesia seperti kain batik, kaos dengan desain wayang, dan boneka lucu. Para siswi memilih oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman mereka. Pegawai toko, melihat kami adalah rombongan pelajar asing, tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke Indonesia. Saya beri diskon khusus, ya." Kebaikan hati itu sekali lagi menyentuh hati mereka. Saat makan siang, para siswi ingin mencoba masakan Indonesia. Kami masuk ke sebuah restoran yang menyajikan nasi campur. Menu dilengkapi dengan foto dan deskripsi bahasa Inggris, memudahkan kami untuk memesan. Saat hidangan penuh warna disajikan, mereka berseru, "Cantik sekali." Staf dengan ramah mengajari cara makannya. Rasanya melebihi ekspektasi, dan senyum terus mengembang di wajah mereka. Sore harinya, kami mengunjungi Masjid Istiqlal. Berdiri di hadapan bangunan bersejarah yang megah itu, para siswi terdiam. Rasanya seperti waktu berhenti. Udaranya sangat damai, bisik seseorang. Sambil duduk beristirahat di pelataran masjid, kami mengenang pengalaman 3 hari terakhir. Perjalanan ini sungguh berharga. Perjalanan yang tidak disengaja ini menjadi kenangan terbaik dalam hidupku, kata Sofia dengan mata berbinar. Aku tidak tahu apa-apa tentang Indonesia sebelumnya, tapi sekarang negara ini menjadi negara favoritku. Siswi-siswi lain mengangguk setuju. Aku pasti akan kembali lagi. Lain kali, aku ingin tinggal lebih lama. Kami kembali ke hotel untuk mengambil barang-barang. Waktu keberangkatan bus ke bandara semakin dekat. Meskipun tangan mereka penuh dengan tas belanja, wajah mereka memancarkan kebahagiaan. Sambil menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela, mata mereka dipenuhi rasa syukur dan keengganan untuk berpisah. Di dalam bus, para siswi diam-diam menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta perlahan menjauh. Seseorang berbisik, "Selamat tinggal Jakarta. Aku pasti akan kembali." Suara itu lebih terdengar seperti sebuah janji daripada perpisahan. Akhirnya kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tempat yang sama di mana kami mendarat darurat 3 hari lalu.
Tetapi sekarang kami berdiri di sana dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi kecemasan. Yang ada hanyalah rasa terima kasih dan kenangan yang meluap. Saat check-in, para siswi berkata kepada staf dengan senyum, "Waktu kami di Indonesia sangat luar biasa." Staf itu menjawab dengan ramah, "Silakan datang lagi ke Indonesia. Ya, terima kasih sudah berkunjung." Sambil menunggu giliran imigrasi, saya bertanya kepada mereka, "Apa yang ingin kalian lakukan setelah kembali ke Ukraina?" Ana menjawab tanpa ragu, "Saya akan mulai belajar bahasa Indonesia." Siswi-siswi lain mengangguk. Saya juga. Saya ingin mencoba kuliah di Universitas Indonesia. Saya akan coba meyakinkan orang tua saya. Wajah serius mereka membuat hati saya menghangat. Saatnya naik ke pesawat. Saat berjalan menuju gerbang, cahaya Jakarta terpantul di mata para siswi yang menoleh ke belakang. Sesaat setelah lepas landas, seseorang menyeka matanya dengan sapu tangan. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata yang menjanjikan pertemuan baru. Pesawat melaju di landasan pacu dan mengangkasa. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta perlahan mengecil. Demikianlah, pengalaman 72 jam kami di Indonesia berakhir. Namun, itu bukanlah akhir, melainkan awal dari segalanya. Keesokan paginya pesawat kami mendarat di Kiev. Di lobi kedatangan, para orang tua menyambut dengan senyum. Para siswi dengan bersemangat menceritakan pengalaman mereka di Indonesia. Awalnya para orang tua terkejut, tetapi kemudian rasa bangga terpancar di mata mereka. Sulit dipercaya Indonesia adalah negara yang begitu aman dan modern, dan orang-orangnya begitu ramah. Minggu berikutnya, keajaiban kecil mulai terjadi. Para siswi mulai mengunggah foto dan video mereka di Indonesia ke media sosial. Instagram dan TikTok dibanjiri puluhan unggahan. Responsnya menyebar dengan cepat. Teman-teman mereka memberikan komentar penuh kekaguman. Benarkah Indonesia seperti itu? Aku jadi ingin ke sana. Salah satu video yang paling populer adalah saat mereka makan di minimarket tengah malam. Pemandangan seorang wanita muda yang bisa beraktivitas dengan aman di malam hari mendapat sambutan luar biasa, dan jumlah penayangannya mencapai lebih dari 200.000 kali. Kejadian ini memicu minat yang tinggi terhadap Indonesia di kalangan orang tua. Dalam pertemuan orang tua di sekolah, Indonesia menjadi topik utama. Banyak yang menyuarakan keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke Indonesia. Saya pun menerima permintaan untuk menjadi pembicara. Tolong ceritakan apa yang Anda lihat di Indonesia kepada siswa dan guru lain. Pada hari seminar, ruangan penuh sesak. Saya menceritakan pengalaman kami apa adanya. Sistem kota yang efisien, kesadaran masyarakat yang tinggi, dan yang terpenting, keramahan yang hangat terhadap orang asing. Setelah seminar, banyak siswa mendatangi saya. Saya ingin belajar di Indonesia. Dari mana saya harus memulainya? Di mana saya bisa belajar bahasa Indonesia? Mata mereka bukan lagi mata siswa yang sama seperti sebelumnya. Mata mereka kini dipenuhi mimpi. Gerakan ini akhirnya menyebar ke dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan menghubungi sekolah saya, menyatakan minat untuk mempelajari sistem pendidikan Indonesia, terutama budaya membaca dan pembelajaran seumur hidup. Sekolah saya pun mulai merancang program pertukaran dengan Indonesia. Kepala sekolah berencana mengunjungi Jakarta untuk menjajaki kerjasama sister school dengan sebuah SMA internasional. Dan yang paling mengejutkan adalah perubahan pada siswi-siswi yang berkunjung ke Indonesia setelah kembali. Mereka belajar jauh lebih serius, terinspirasi oleh semangat belajar siswa Indonesia. Sikap mereka di kelas berubah. Saya berpikir dalam hati, perjalanan ini bukan sekadar karya wisata. Ini adalah perjalanan yang menyalakan api di hati para siswi. Dan api itu tidak akan pernah padam bahkan setelah mereka dewasa. 3 bulan kemudian, hal luar biasa terjadi. Dari 22 siswi tersebut, 12 orang menyatakan keinginan untuk mengunjungi Indonesia lagi dan benar-benar merencanakan perjalanan bersama keluarga mereka. Ana berhasil meyakinkan orang tuanya untuk mengikuti program belajar bahasa Indonesia selama 2 minggu di liburan musim panas. Sofia mulai serius mempertimbangkan untuk kuliah di universitas di Indonesia. Setahun kemudian, saya menerima kabar yang lebih mengejutkan. Sekolah Seni Nasional Kiev berhasil menjalin kerja sama sister school dengan sebuah SMA swasta di Jakarta. Rencananya, akan ada program pertukaran pelajar setiap tahun. Sebagai angkatan pertama, 15 siswa, termasuk Anna dan Sofia, akan belajar di Indonesia selama 3 bulan. 72 jam itu mengubah hidup saya, kata Anna. Saat ini, di Ukraina,
sedang terjadi demam studi tentang Indonesia. Banyak sekolah mulai mengadopsi metode pendidikan dari Indonesia, terutama yang berfokus pada peningkatan kemampuan belajar mandiri siswa. Saya sendiri secara rutin memberikan ceramah di berbagai institusi pendidikan Ukraina tentang sistem pendidikan Indonesia, harmoni antara teknologi dan kemanusiaan, efisiensi yang diimbangi dengan kepedulian, serta integrasi antara pertumbuhan individu dan kemajuan masyarakat. Itulah ciri khas pendidikan di Indonesia. Pendaratan darurat yang tidak disengaja itu telah membawa perubahan besar bagi pertukaran pendidikan kedua negara. Kini, setiap bulan ada rombongan studi dari Ukraina yang berkunjung ke Indonesia, dan banyak dari mereka yang pulang dengan membawa kesan mendalam yang sama. Perubahan jangka panjang pada para siswi adalah yang paling mengesankan. Sikap belajar mereka berubah drastis. Mereka menjadi lebih mandiri dan kepedulian mereka terhadap sesama semakin dalam. Anna saat ini sedang menempuh studi hubungan internasional di sebuah universitas di Jakarta. Ia bercita-cita menjadi jembatan antara kedua negara dengan semangat kepedulian yang ia pelajari di Indonesia. Sofia mengambil jurusan Bahasa dan Budaya Indonesia di Ukraina dan bercita-cita untuk bekerja di Indonesia di masa depan. Saya sendiri, melalui pengalaman ini, kembali menyadari nilai dari sistem pendidikan Indonesia. Dibandingkan dengan pengalaman 40 tahun saya di Ukraina, saya merasakan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki elemen khusus, yaitu pendidikan hati. Kini, saya aktif sebagai koordinator pertukaran pendidikan antara kedua negara. Setiap tahun, saya mendampingi ratusan siswa Ukraina ke Indonesia, dan semuanya pulang dengan membawa kesan yang sama. Yang paling menarik adalah bagaimana tujuan hidup mereka berubah secara drastis setelah pengalaman di Indonesia. Mereka tidak lagi hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga mulai berpikir tentang bagaimana berkontribusi bagi masyarakat luas. Pendaratan darurat akibat badai itu memang sebuah kecelakaan. Namun, hal itu mengubah hidup 22 anak muda berbakat dan bahkan memberikan dampak besar bagi pertukaran pendidikan kedua negara. Bahkan sekarang, saat menunggu pesawat di bandara, saya sering teringat hari itu. Wajah para siswi yang dipenuhi kecemasan. Dan 72 jam kemudian, senyum cemerlang mereka yang penuh harapan dan haru. Kekuatan sejati Indonesia bukan hanya pada teknologi canggih atau sistem yang efisien. Kekuatan itu terletak pada hati yang menghargai sesama, kepedulian, dan budaya yang menjunjung tinggi harmoni sosial. Saya berharap akan lebih banyak lagi generasi muda Ukraina yang bisa merasakan wajah asli Indonesia. Dan semoga pengalaman itu akan memperkaya hidup mereka dan mempererat hubungan persahabatan kedua negara. Kisah 72 jam yang berawal dari sebuah kebetulan, kini telah menjadi jembatan besar yang menghubungkan kedua negara. Saya belajar di Indonesia bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan, tetapi juga tentang memelihara hati. Pendaratan darurat yang tidak disengaja itu telah mengubah hidup saya. Bagi kami, Indonesia bukan lagi negara yang jauh. Ia telah menjadi negara tempat kami ingin belajar, negara yang ingin kami kunjungi, dan negara yang kami cintai dengan tulus. Kalau dipikir-pikir, itu adalah perubahan besar yang lahir dari sebuah kebetulan kecil. Dalam 40 tahun karir mengajar saya, tidak ada pengalaman yang lebih bermakna dari ini. Saya sangat bangga bisa menunjukkan dunia baru kepada para siswi saya dan menjadi jembatan bagi mereka. Bahkan sekarang, terkadang saat memandangi pesawat di bandara, saya teringat hari itu, wajah para siswi yang ketakutan. Dan hanya dalam 3 hari, wajah yang sama bersinar dengan cahaya kebahagiaan. Itulah hadiah terbesar yang diberikan Indonesia kepada kami. Saya berdoa, semoga Ukraina dan Indonesia akan semakin dekat di masa depan. Semoga pendidikan, budaya, dan hati masyarakatnya dapat saling berbaur dan memahami. Dan semoga lebih banyak orang mengetahui wajah asli Indonesia, kehangatan manusianya, semangat belajarnya, dan hati yang penuh kepedulian. Semua itulah yang menciptakan keindahan negara ini. Terima kasih. Saya sungguh mencintai Indonesia dari lubuk hati saya.